Halo teman-teman, salam lestari. Nama saya Indra dan ini adalah bagian kedua dari modul kolaborasi dengan masyarakat. Video ini dibuat untuk membantu teman-teman memahami materi yang sudah diberikan sebelumnya. Materi kedua pada video ini adalah kolaborasi untuk jasa lingkungan wisata alam. Pada materi ini kita akan belajar mengenai konsep dasar kolaborasi, pemetaan para pemangku kepentingan, pemilihan strategi pendekatan, dan tahapan dalam membangun kolaborasi. Kolaborasi berasal dari dua kata, kom dan laborate, yang artinya bekerja bersama-sama. Namun untuk membedakannya dengan kerjasama biasa, Anderson dan McFarlane meminta kita untuk melihat kolaborasi sebagai bentuk kerjasama yang panjang. Terdapat dua hal penting dalam konsep kolaborasi. Yang pertama adalah setiap organisasi awalnya adalah mandiri. Yang kedua adalah karena adanya kebutuhan mencapai tujuan masing-masing yang terfokus pada tujuan objek yang sama, maka organisasi melakukan kerjasama. Dalam berkolaborasi, situasi yang terjadi seharusnya adalah win-win solution, dan bukan zero sum, atau keuntungan satu pihak berasal dari kerugian pihak lain. Untuk pengetahuan teman-teman, selain berkolaborasi dalam penanganan konflik, ada beberapa bentuk lain seperti kompetisi, pengabaian, akomodasi, dan kompromi. Pengelolaan kawasan konservasi secara kolaboratif untuk tujuan wisata alam dapat dipandang sebagai pengembalian kekuasaan yang lebih besar kepada masyarakat lokal dan pengakuan otoritas manajemen mereka secara formal. Membangun kolaborasi dalam wisata alam menjadi penting karena 1. Peran masyarakat setempat dalam pengelolaan kawasan konservasi karena mereka mempunyai modal manusia, modal sosial, dan modal budaya. Yang kedua adalah kawasan konservasi menjadi sumber mata pencarian masyarakat setempat, sehingga masyarakat sangat tergantung padanya. Dan yang ketiga adalah pemerintah mempunyai ilmu pengetahuan, teknologi, finansial, dan jaringan untuk mengembangkan potensi kawasan konservasi yang ada. Melalui pengelolaan kawasan konservasi secara kolaboratif, para pihak bekerja sama, berbagi peran, berbagi tugas, dan berbagi biaya untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama. Salah satu hal yang paling penting dalam kolaborasi jasa lingkungan wisata alam adalah mengenai para pemangku kepentingan yang diajak berkolaborasi. Mereka adalah masyarakat, pemerintah, swasta, hutan itu sendiri, dan lembaga penyangga. Fokus kita akan menuju pada masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan. Masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan tidak bisa dipandang sebagai satu entitas tunggal. Mereka terdiri dari banyak kelompok dengan berbagai kepentingan dan kebutuhan. Siapa sajakah mereka? Mereka misalnya bisa terdiri dari kelompok petani dengan lahannya, atau buruh tani, kelompok perempuan, kelompok pemuda, anak, janda, peternak, atau pedagang, dan lain-lain. Ada beberapa hal yang menjadi kunci kesuksesan pendekatan kolaborasi. Pertama, kolaborasi dapat berjalan sukses bila berhasil membangun common ground atau pandangan yang sama. Yang kedua, pentingnya menciptakan kesempatan baru untuk berinteraksi, misalnya dengan membangun jalur komunikasi baru, struktur baru. Yang ketiga adalah pentingnya melibatkan pemangku kepentingan ke dalam proses interaksi, bukan hanya pada produk akhir. Yang keempat adalah pentingnya memfokuskan mengatasi problem dengan cara-cara yang baru dan berbeda. Yang kelima adalah pentingnya meningkatkan kepekaan terhadap tanggung jawab dan komitmen. Para pihak harus berubah dari mereka menjadi kami. Yang keenam, bentuk inti dari kemitraan yang kolaboratif adalah hubungan antara individu-individu, bukan lembaga, yang dilakukan secara informal. Yang ketujuh adalah banyak kasus kemitraan kolaboratif sukses karena upaya-upaya yang penuh dengan pengabdian, energik secara individual, dengan pendekatan proaktif, dan berani memulai dengan upaya-upaya baru. Yang kedelapan, banyak kasus kemitraan kolaboratif sukses juga karena orang-orang berusaha mendapatkan dan mengakui bantuan pihak lain. Tahapan untuk menjalankan kolaborasi ditetapkan sebagai berikut. 1. Menetapkan problem. Tahapan ini mensyaratkan identifikasi pemangku kepentingan, saling menerima isu-isu bersama,
dan membangun komitmen yang ditujukan pada isu-isu itu melalui proses tatap muka. Yang kedua, menetapkan arah kolaborasi. Tujuan tahap ini adalah untuk mencapai orientasi bersama. Yang ketiga, pelaksanaan. Tahapan ini adalah pasca perundingan dan perlu dilaksanakan secara hati-hati agar komitmen tidak terlepas. Masing-masing tahapan ini dibagi lagi menjadi subtahapan secara lebih rinci. Subtahapan ini dapat dibaca kembali pada modul materi kedua, kolaborasi untuk jasa lingkungan wisata alam.